Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya? Saya berharap walaupun pandemi COVID-19 masih mengancam kehidupan kita terus dimampukan untuk tetap bertahan ya. Amin. Ya. Di awal tadi kita bersama telah mendengarkan lagu Kumulai dari Diri Sendiri yang dinyanyikan sangat merdu oleh Devi. Terima kasih ya Dev. Dan judul dari lagu tadi juga menjadi tema dalam perayaan Paskah kita pada malam hari ini. Jika dihubungkan dengan tema besar masa Paskah 2021 GKI Tegal, maka akan menjadi kumulai dari diri sendiri untuk menjadi manusia Paskah. Jadi perayaan Paskah kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk menghayati bagaimana menjadi manusia Paskah melalui kisah perjalanan saya dalam menemukan makna menjadi manusia Paskah. Sebelum melanjutkannya, mari kita awali perayaan Paskah kita dengan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Priscilla. Oleh karena itu, saya undang dengan hormat Ibu Pendeta Priscilla Agustina untuk memimpin doa pembukaan acara perayaan Paskah pada malam hari ini. Kepada Ibu Pendeta Priscilla, saya persilahkan. Salam Paskah untuk saudara semua. Sebelum kita melanjutkan acara, kita datang kepada Tuhan dalam doa. Ya Yesus yang bangkit dari kematian, kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu dalam hidup kami. Engkau melayakkan kami untuk berada dalam bagian kemenangan-Mu. Kami bersyukur memiliki Engkau, Allah yang penuh dengan kuasa, sehingga selalu ada pengharapan dalam hidup kami. Malam hari ini kami merayakan kemenangan-Mu, mengenang kembali peristiwa kubur yang kosong. Meskipun kami tidak berada saling berdekatan, kami tidak bertemu muka dengan muka secara langsung, tetapi sukacita dan rasa syukur tetap melingkupi kami. Kami percaya Engkau yang ada bersama-sama dengan kami masing-masing untuk boleh merayakan Paskah pada tahun ini. Kami boleh tetap merasakan kebersamaan dalam kasih Tuhan secara virtual. Kami menyerahkan perayaan ini dari awal sampai selesai ke dalam tangan penyertaan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta Priscilla Agustina untuk doa pembukaannya. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian dimanapun saat ini sedang berada dan yang sedang menyaksikan acara perayaan Paskah ini, saya persembahkan perayaan Paskah 2021 GKI Tegal. Selamat menyaksikan. Tahun lalu, di tahun 2020, GKI Tegal tidak mengadakan perayaan Paskah. Karena waktu itu WHO atau Badan Kesehatan Dunia secara resmi mendeklarasikan virus corona atau COVID-19 sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Virus corona telah menyebar dengan cepat dan secara luas di seluruh dunia, termasuk Indonesia.
Tetapi sekarang sudah 1 tahun lebih pandemi COVID-19 juga belum usai. Terus apa ya yang bisa kita lakukan? Sebelum pandemi saja kehidupan sudah berat. Sekarang rasanya kok kehidupan makin sukar. Dampak dari pandemi membuat kehidupan makin gelap dan tak berdaya. Terlebih lagi gereja. Banyak kegiatan yang harus dilakukan secara online. Ibadat online, pemahaman Alkitab juga online. Terus bagaimana ya dengan kegiatan di masa-masa Paskah 2021? Sekarang saatnya memulai perjalanan, mencari makna. Bagaimana menjadi manusia-manusia Paskah di tengah pandemi COVID-19. Mungkin akan lebih baik jika mencari tahu dari ketua panitianya langsung. Kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dilakukan agar bisa menghayati menjadi manusia Paskah. Iya, Pak Supri, mohon maaf ya Pak, saya datang siang-siang ke rumah Bapak. Jadi saya itu penasaran Pak, ini kan kondisinya pandemi, kondisinya serba sulit. Saya itu penasaran, apa sih yang sudah dilakukan oleh Panitia Paskah di tahun 2021 ini, khususnya untuk GKI Tegal sendiri sudah ngapain aja gitu Pak? Wah, iya Pak Iwan, kita mestinya bersyukur karena tahun ini kita dapat menjalani masa Paskah dan merayakan Paskah, walaupun di tengah segala keterbatasan yang ada karena sedang berada dalam kondisi pandemi COVID-19. Saat ini, seluruh warga dunia berada dalam situasi yang sama akibat krisis COVID-19. Terjadi hampir di semua sektor kehidupan. Situasi ini memang membuat kehidupan terasa menakutkan, kelam, penuh dengan keputusasaan. Di dalam situasi seperti ini, kita bisa saja meresponnya dengan bersikap apatis, tidak peduli dengan keadaan lingkungan dan orang lain, tenggelam dalam rasa takut karena tidak mengerti apa yang harus kita perbuat. Atau kita dapat meresponnya dengan bersikap optimis, bersemangat, tetap berjuang, karena kita tahu bahwa pandemi ini akan dapat ditangani dan kita dapat melaluinya. Seperti yang telah kita ketahui bersama, tema masa Paskah 2021 adalah menjadi manusia Paskah. Salib dan kematian Kristus merupakan cara Allah untuk menyapa dunia melalui penderitaannya. Apa yang dialami oleh Kristus pada saat itu seperti kehidupan kita saat ini ketika terjadi pembatasan sosial di mana-mana. Kita tidak dapat bepergian, merasa kesepian di rumah, tidak dapat melakukan kegiatan ekonomi. Kita merasa terpuruk akibat pandemi ini. Tetapi kemudian Kristus bangkit. Kebangkitan Kristus menjadi terang bagi masa depan umat manusia. Kristus yang bangkit menerangi kelamnya kehidupan. Ia adalah pengharapan kita. Dengan menjalani minggu-minggu Prapaskah, kita dapat berempati dengan penderitaan Kristus dalam perjalanannya menuju dan atas kayu salib. Pada hari ini kita merayakan Paskah. Kita juga turut merasakan kebangkitan Kristus, yaitu kebangkitannya atas maut. Menjadi manusia Paskah berarti kita sebagai pengikut Kristus menjalani kehidupan dalam pengharapan kepadanya.
karena kita telah mengalami kebangkitan Kristus dan memancarkan terang kebangkitan di tengah dunia yang sedang terdampak COVID-19. Dengan apa? Dengan cara saling menumbuhkan pengharapan di tengah komunitas. Sungguh luar biasa ya Pak ternyata. Jadi banyak hal ya yang sudah dilakukan oleh MPP, Panitia Masa Paskah dan Pentakosta GKI Tegal. Jadi kegiatan di masa Paskah 2021 dimulai dengan ibadat Rabu Abu. Setiap hari Jumat umat diajak untuk melakukan puasa total atau puasa berpantang yang diselenggarakan kebaktian doa setelah puasa setiap hari pukul 18. Untuk mengakhiri puasa total atau puasa berpantang juga dilakukan peribadatan dari Minggu Prapaskah ke-1 sampai ke-6, Kamis Putih, Jumat Agung, dan Minggu Paskah. Pelayanan kasih bagi anggota jemaat dan simpatisan GKI Tegal serta masyarakat di sekitar kota Tegal yang terdampak COVID-19. Easter Carol sendiri nanti akan dilayankan bagi saudara-saudara kita yang memang sedang dalam kondisi sakit atau lemah tubuh. Panitia berharap agar kegiatan-kegiatan yang telah dan akan dilakukan selama masa Paskah ini dapat menjadi sarana dalam memancarkan terang kebangkitan Kristus dan menularkan pengharapan akan Kristus bagi sesama. Wah, puji Tuhan ya Pak Supri. Ternyata seluruh rangkaian masa Paskah di tahun 2021 ini dapat diselesaikan dengan baik ya Pak ya. Betul sekali Pak Iwan, betul. Seluruh rangkaian kegiatan dalam masa Paskah 2021 ini dapat terlaksana dengan baik karena beberapa dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia MPP 2021 dan seluruh pihak yang telah bekerja sama dalam mempersiapkan dan melaksanakan setiap kegiatan tersebut. Dan secara khusus kami sungguh berterima kasih atas bimbingan dan dukungan dari Ibu Pendeta Priscilla, Bapak Pendeta Emeritus Stefanus Trioso, dan Penatua Iwan sendiri, serta partisipasi dari anggota wilayah 1-4, rekan-rekan pemuda, Komisi Anak, Majelis Jemaat, Halel, Gloria, Nafiri, keluarga Bapak Yohanes Handoko, Komisi Remaja, Komisi Usia Lanjut dalam mengisi kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan. Kami juga memohon maaf apabila dalam mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan tersebut terdapat kekurangan serta kesalahan, baik dalam perkataan ataupun perbuatan. Akhir kata, saya mengucapkan selamat merayakan Paskah. Tuhan memberkati kita semua. Wah, terima kasih banyak ya Pak Supri. Penjelasannya sangat detail dan jelas sekali. Saya sedikit tercerahkan. Kalau begitu saya mohon pamit. Saya akan meneruskan perjalanan saya. Mari Pak Supri. Memang kita tidak boleh diam saja. Kita tetap harus berusaha. Tidak boleh menyerah dengan keadaan. Seperti kebangkitan Yesus yang diperingati hari ini. Kebangkitannya telah mengalahkan maut, sehingga kita diselamatkan. Wah, kok persis ya? Seperti lagu yang dinyanyikan oleh Virginia dan Iman, anak-anak sekolah minggu GKI Tegal. Yes, Yesus bangkit. Yes, Yesus bangkit. Yes, Yesus bangkit. Maut dikalahkan.
Karena Yesus bangkit, kita beroleh kemenangan. Namun sebelum bangkit, Tuhan Yesus harus mengalami penderitaan, disiksa hingga mati di kayu salib. Oleh karena salib Yesus, maka kita bisa hidup hingga saat ini. Karena salib Kristus, kita juga beroleh pengharapan. Semestinya kita percaya kepada Tuhan dengan tetap berserah kepada Yesus. Seperti lagu "Karena Salibmu" yang dinyanyikan oleh keluarga Bapak Yohanes Yuni Handoko, Ibu Arin, dan Farel. Hanya Engkaulah Tuhan kami di hidup ini. Hanya Engkaulah sumber pengharapan kami. Dan tidak ada rencana-Mu yang gagal dalam hidup kami. Karena kami percaya, karena salib-Mu kami hidup. Karena salib-Mu kami menang. Dan kini kami mau katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Engkaulah Tuhan yang sanggup melakukan segala mukjizat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kasih dan salib-Mu. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku.
syukur kepada Tuhan melalui lagu Karena Salib-Mu, kita semakin dapat menghayati jika hanya Yesuslah sumber pengharapan dan kuasa-Nya mampu memulihkan keadaan bumi ini. Tetapi tidak dapat dipungkiri jika kekhawatiran masih saja ada. Mengapa ya? Hati terasa hampa saat salib terpancang di Golgota, lambang kutuk, derita, dan nestapa, melekat erat pada diri guru tercinta. Hati seperti teriris, sedih dan duka, ketika sang junjungan tak berdaya. Tak ada lagi semangat dan harapan. Yang tersisa hanyalah malam-malam penuh ketakutan. Tetapi pagi itu setitik gairah merasuki jiwa. Para wanita menuju kubur beriringan, berbekal wewangian di tangan. Pagi itu pintu batu sudah terbuka. Tak ada lagi jasadnya di tempat semula. Dia telah bangkit. Dia hidup selamanya. Kuasa maut kalah. Putus asa sirna. Berganti harapan baru dalam perjalanan ke depan. Percayalah, kemenangannya jadi kemenangan kita yang setia beriman kepadanya. Bersyukurlah, di tengah kesesakan hidup, kita tetap punya pengharapan bahwa Yesus yang bangkit menyertai, meneguhkan, dan memberkati kita. Benar sekali, seperti puisi yang dibawakan oleh Ibu Rosdiana. Kita semestinya bersyukur karena masih bisa merasakan kesesakan hidup. Berarti kita masih memiliki pengharapan. Dan pengharapan ini nyata di dalam diri Tuhan Yesus yang bangkit mengalahkan maut. Begitu pula dengan gereja ya. Walaupun di tengah kesulitan dan serba terbatas, tetap harus memberikan pengharapan kepada umat. Ya, seperti pos jemaah Selawi berusaha menunjukkan jika Tuhan berkuasa melalui penampilan virtual choice yang judulnya Haleluya, Yesus hidup.
Dan ternyata gereja juga tidak tinggal diam. Tadi di awal Penatua Supriyanto sudah memaparkan jika panitia masa Paskah 2021 melalui seksi pelayanan kasih juga telah berusaha menularkan pengharapan kepada Tuhan melalui bantuan yang diberikan bagi mereka yang membutuhkan, termasuk mereka yang terpapar virus corona dan harus isolasi mandiri. Makin jelas sekarang bagaimana kita harus memulainya dari diri sendiri untuk menjadi manusia-manusia Paskah, yaitu manusia yang tetap berpengharapan di tengah penderitaan, di tengah kegelapan karena pandemi COVID-19. Langkah ini juga membawaku ke arah rumah pendeta Emeritus Stefanus. Mungkin juga ini adalah cara Tuhan agar kita semua menghayati bagaimana menjadi manusia Paskah. Oke, baiklah. Permisi, Pak Mari Step. kita minta pesan Paskah dari beliau. Halo. Pak, permisi. Siang ya. Mampir ini Pak, pengen minta pendapat dari Bapak dan nasihat dari Bapak. Ya. Iya, selamat siang Pak Step. Mohon maaf saya mampir siang-siang ini. Jadi saya itu sedang bingung, mungkin juga mewakili umat GKI Tegal yang cemas. Kami mengalami kegelisahan di masa-masa yang sulit ini. Syukur rasanya. Boleh nggak Pak kami minta pendapat atau masukan buat kami, pesan di masa Paskah ini, bagaimana kami harus menghadapi di masa-masa yang sulit ini. Saudara sekalian,
yang dikasihi Tuhan, bagi para murid dan kita, manusia Paskah, Paskah adalah kebangkitan dari keterpurukan. Kematian Tuhan Yesus yang sangat tragis, disalibkan setelah disiksa tanpa perlawanan, membuat para murid kehilangan segala-galanya. Kebanggaannya, kepercayaannya, dan harapannya kepada guru dan Tuhan yang diandalkannya. Mereka dalam ketakutan. Di rumah pun mereka menutup pintu rapat-rapat. Mereka benar-benar terpuruk. Tetapi kebangkitan Tuhan Yesus telah membangkitkan mereka dari keterpurukan. Sehingga mereka berani tampil menjadi saksi-saksi hidup dengan mempertaruhkan nyawanya. Saudara-saudara, apa sebabnya? Pertama, karena Tuhan Yesus telah menang atas kematian atau maut. Kedua, karena Tuhan Yesus memberi jaminan keselamatan, yaitu hidup kekal. Dan yang ketiga, karena Tuhan Yesus senantiasa menyertai mereka, Roh Kudus bersama mereka. Saudara-saudara, demikian pula kita dalam masa pandemi COVID-19 dengan segala keterbatasan dan kesulitannya. Jangan membuat kita terpuruk imannya, terpuruk semangatnya. Karena kita adalah manusia Paskah. Tuhan Yesus yang kita percayai, pertama, telah menang atas kematian atau maut. Kedua, Tuhan Yesus memberi jaminan keselamatan, yaitu hidup yang kekal. Dan yang ketiga, Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin. Ya, kalau demikian boleh nggak Pak kami minta didoakan supaya kami semua bisa kuat, bisa bertahan dan memiliki pengharapan di masa-masa yang sulit ini. Mohon ya Pak Steve doakan ya kami ya Pak ya. Mari kita berdoa. Tuhan yang kebangkitannya kami rayakan hari ini. Kami bersyukur Tuhan mengasihi kami dan selalu menyertai kehidupan kami. Banyak saudara yang galau, yang putus asa, bahkan mungkin yang sudah tidak memiliki pengharapan lagi. Imannya pun menjadi lemah. Namun kami percaya ya Tuhan, kalau Tuhan hadir dalam kehidupannya, pasti mereka akan kembali pulih, tidak terpuruk, tapi bisa bangkit bersama dengan Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit di hatinya, bangkit di imannya, bangkit dalam kehidupannya. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan akan menyertai tiap-tiap anak Tuhan yang mau berseru kepada Tuhan. Tuhan akan menguatkan mereka sehingga dapat mengatasi segala keterpurukan dalam hidup ini. Ya Tuhan, kami ingin menyerahkan semua saudara yang datang kepada Tuhan dan ikut berdoa ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pak Step, saya mewakili umat mengucapkan terima kasih banyak atas pesan Paskahnya, atas nasihatnya dan juga doanya, sehingga kami semua menjadi kuat, kami menjadi yakin bahwa kami harus bangkit dari keterpurukan sebab Yesus hidup, sudah bangkit. Terima kasih Pak Step, saya mohon pamit ya. Sekali lagi mohon pamit. Iya. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih Tuhan
perjalanan kali ini tidaklah sia-sia. Pengalaman berharga ini membuatku semakin menghayati bagaimana menjadi manusia Paskah yang seharusnya dimulai dari diri sendiri, yaitu tetap berpengharapan. Just like Rasul Paulus said, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Maka tetaplah berpengharapan, karena Yesus hidup. Sebab Dia hidup, maka ada hari esok. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus Kristus, Juru Selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhanku, Kau Allahku. Hidup selamanya, yang memerintah atas bumi segalanya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Saudara-saudara sekalian yang kami kasihi, Yesus bangkit. selamat Paskah. Kristus sudah bangkit. Haleluya. Selamat Paskah. Selamat Paskah Bapak Ibu sekalian. Saya Eti mengucapkan Selamat Paskah. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Selamat Paskah.
Risma mengucapkan selamat Paskah. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Halo, saya David. Selamat Paskah. Hana Lanawati mengucapkan selamat Paskah. Hartono mengucapkan selamat Paskah. Sagitawati mengucapkan selamat Paskah. Saya Geta mengucapkan selamat Paskah. Halo teman-teman, aku Bahtiar mengucapkan selamat Hari Raya Paskah. Semoga Paskah membawa damai sejahtera bagi kita semua. Amin. Selamat Paskah 2021, Tuhan memberkati. Selamat Paskah. Saya David Andrianto mengucapkan selamat Paskah. Saya Yosi Haryanto. Kami mengucapkan selamat Paskah semuanya. Dian, selamat Paskah 2021. Selamat Paskah buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Buat sahabat-sahabat di GKI Jemaat Tegal, saya Ibu Rostiana mengucapkan selamat Paskah. Tetap semangat karena kita mempunyai Tuhan yang hidup. Amin. Selamat Paskah. Iwan mengucapkan selamat Paskah. Eme mengucapkan selamat Paskah. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Felix mengucapkan selamat Paskah. Devi mengucapkan selamat Paskah. Saya Oscar, saya mengucapkan selamat Paskah semuanya. Hai, nama saya Yvonne, saya mengucapkan selamat Paskah. Selamat Paskah. Yosia mengucapkan selamat Paskah tahun 2021. Halo semuanya, saya Ryu mengucapkan selamat Paskah. Angel mengucapkan selamat Paskah. Halo teman-teman, saya Karel mengucapkan selamat Paskah 2021 ya. Valen mengucapkan selamat Paskah. Fani mengucapkan selamat Paskah. Ayah Mata mengucapkan selamat Paskah. Halo, Nobel mengucapkan selamat Paskah. Selamat Paskah. Frans mengucapkan selamat Paskah. Elsa mengucapkan selamat Paskah.